Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Surabaya untuk hari Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022. Bacaan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13 dan kita akan merenungkannya dengan tema kesempatan butuh kesiapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, juga untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur juga untuk firman yang Kau sediakan bagi kami. Kiranya melalui firman-Mu, Engkau terus mendorong dan memampukan kami menggunakan setiap kesempatan yang tersedia untuk menjadi saksi-Mu. Tuntunlah dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Kristus Yesus. Amin. Mari kita membaca Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, Pentakosta adalah istilah bahasa Yunani yang berarti 50, yang menunjuk pada jumlah hari setelah masa awal menuai atau panen sampai selesainya masa musim menuai. Nah, pada awal musim panen, imam akan mengunjukkan berkas tuaian. Kita bisa membaca di Imamat 23 ayat 9-14. Dan sehari setelah 7 kali hari Sabat atau 7 minggu terhitung sejak hari itu, atau pada hari ke-50, mereka mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Kita bisa membaca di Imamat 23 ayat 15 sampai dengan 20. Karena itulah hari raya ini juga disebut hari raya 7 minggu. Pada hari raya Pentakosta, kaum lelaki Yahudi berkumpul di Bait Allah untuk mengadakan pertemuan kudus. Selain mempersembahkan korban untuk menghapus dosa-dosa mereka, mereka juga menyatakan syukur dan terima kasih karena Tuhan memberikan berkat tuaian kepada mereka. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, dalam bacaan Kisah Para Rasul yang kita baca tadi, berkumpulnya para murid pada hari itu bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan sendirilah yang menyuruh mereka berkumpul di Yerusalem dan mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Selama 10 hari sejak kenaikan Yesus ke surga, para murid tekun berdoa di ruang tersebut. Jadi mereka benar-benar telah mempersiapkan diri menyambut kehadiran
Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Sekarang Roh Kudus itu hadir dan terlihat secara nyata melalui tiupan angin dan lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Pada waktu itu ribuan orang Yahudi dari berbagai belahan bumi datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Pada momentum yang sangat baik inilah Roh Kudus hadir dengan kuasanya, memberikan kemampuan kepada para murid untuk berbicara dalam berbagai bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Dengan demikian mereka dapat bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang datang dari berbagai tempat dengan bahasa yang berbeda-beda. Apa yang terjadi pada hari itu meneguhkan keyakinan para murid bahwa menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi bukanlah sesuatu yang mustahil. Ibu bapak, saudari dan saudara, dalam renungan hari ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang baik bagi para murid ketika ribuan orang telah berkumpul di Yerusalem dan Roh Kudus sendiri telah siap bekerja. Namun, bagaimana para murid dapat menggunakan momentum yang baik itu jika mereka tidak mempersiapkan diri untuk dipakainya? Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami yang telah berulang kali membuang kesempatan yang terbaik untuk menjadi saksi-Mu. Tolonglah kami agar dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mampu menjadi saksi-Mu pada kesempatan yang akan datang. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara, mari kita menindaklanjuti renungan kita hari ini dengan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, juga memperbaiki cara kita berelasi dengan sesama, agar kita semakin siap menjadi saksinya pada kesempatan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai jumpa dalam Sapa Sabda besok. Tuhan memberkati ibu, bapak, saudari, dan saudara sekalian.